Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Guys, saya hari ini berencana mau pergi ke Tembawang Tangket, tempat ketika saya kecil dulu dibesarkan. Waduh, jalannya sudah seperti ini. Kok sangat berubah? Ini jalan makin parah. Guys, ini adalah kawasan Tangket itu. Tembawang Tangket. Saya akan pergi ke sana. Melewati titi ini dari batang kelapa. Situasinya memang berbeda sekali dengan ketika saya dulu masih kecil dan masih sering melewati daerah ini. Ini juga sangat disukai oleh ini kawasan itu. Pohon-pohon durian itu dan pohon-pohon lain yang punya nilai. Ada rotan juga kan? Rotan. Ya, jadi ada kebun rotan di situ. Ya, kebun rotan. Oh, ada sarang burung tuh. Oh, ada sarang burung juga. Oh, Ada sarang burung. Nah, di situ kawasan ditumbuhi pohon sagu. Disitulah saya dulu mencari amatar. Jadi ulat yang ada di batang sagu itu, saya cari di situ. Biasa juga ambil daunnya itu untuk bikin atap rumbia. Jadi waktu saya kecil ya tempat bermain saya ya di sini ini. Ini tempat bermain saya waktu kecil. Ini Tembawang. Jadi saya meninggalkan tempat ini tahun 1982. Ketika saya tamat SMP. Saya pergi ke Sanggau itu dari tempat ini. Dan tahun 1982 itu memang rumah masih berdiri megah. Dan karena kakek saya itu adalah Kabayan. Kabayan itu adalah kepala kampung. Jadi memang walaupun rumah itu cuma satu buah di sini, penduduk Kampung Nangka dan Jungkuk ini selalu datang tiap hari untuk urusan-urusan kampung, administrasi kampung. Jadi kalau ada yang mau ke kota, ambil surat di sini dan segala hal. Karena kakek saya itu Kabayan namanya, dia menjabat Kabayan. terakhir ditinggalkan tahun 91, Bang. Nah, tahun 91 tempat ini terakhir dihuni. Tahun 91. Waktu itu rumah masih ada, cuman tidak lagi dihuni dan keluarga pindah ke rumah yang di Nangka sana. Rumah yang tadi kita tempati itu. Yang kita makan tadi itu. Nah, jadi di situ. Jadi inilah dulu tempat kami. Banyak kebun karet di sana. Nah, disinilah saya noreh tuh. Maka saya menoreh sejak kelas 4 SD itu ya. Saya di sekitar ini norehnya. Tahu tempat karet rumah masih banyak tuh. Tuh, pohon karet semua itu. Sana, Saya menoreh. Nah, ketika saya SMP saya menoreh lebih jauh lagi ke sana. Jadi waktu SD itu saya menoreh sekitar ini. Di belakang rumah. Suatu saat saya sangat ketakutan karena daerah ini kan sunyi sepi. Saya ingat ketika itu ada orang yang sakit keras di Nangka di kampung. Itu malam itu ada beberapa ekor burung hantu. Dia tuh boleh dikatakan mengelilingi rumah. Mereka buak itu mengelilingi rumah. Seolah-olah dia mau menerkam kami yang ada dalam rumah. Itu satu
pengalaman yang boleh disebut horor lah waktu itu. Waktu saya kira-kira kelas 2 SMP waktu itu. Terasa betul sampai hari ini saya tidak lupa dengan burung boak itu. Dan besoknya kami mendapat informasi ada orang meninggal di Kampung Nangka sana. Terus cerita horor lain lagi, di sana itu kan Kampung Jungkuk namanya. Jadi sore kira-kira maghrib begitulah, tiba-tiba di jalanan yang tadi kita lewati itu, ada jalanan sawah itu, ada orang ramai sekali. Saya lihat dari jendela rumah besar itu. Saya lihat ramai sekali orangnya dan berpakaian bagus, dan mereka ngomong di jalan itu. Tapi tidak lama kemudian sepi, sunyi, dan bertanya-tanya rombongan apakah mereka tadi itu. Dan menjelang malam kami diberitahu ada seseorang di Timak situ, masih kakek kami lah, meninggal dunia. Ada nama tempat itu Timak, dan salah satu keturunan dari Timak itu ada Pendeta Alipius. Nah, dia di situ. Kami diberitahu malamnya, karena kami termasuk bertetangga, meninggal. Dan akhirnya ya saya hubungkanlah antara orang yang kelihatan ramai itu dengan kakek yang meninggal di situ itu. Dan ternyata tidak juga ramai orang yang ada di situ. Pertanyaannya, siapakah mereka yang ramai itu? Nah, sampai hari ini terus jadi teka-teki. Jadi memang daerah ini menyimpan banyak sekali misteri. Saya pribadi mengalaminya langsung, ya, misteri cukup banyak, tapi pada kesempatan lain saya akan jelaskan. Adalah Tembawang Tangket namanya. Dulu ketika kecil aku dibesarkan di tempat ini. Di sini ada satu rumah besar yang didirikan kira-kira tahun 1910-an begitu. Karena ketika ibuku lahir tahun 1943, dia dilahirkan di sini. Dan menurut cerita, waktu itu rumahnya waktu dia dilahirkan itu masih baru. Jadi ya kira-kira pada saat Jepang datang itulah. Nah, jadi rumah tuh dulu sekitar ini. Tapi kondisinya sekarang ya begini ini. Patokannya adalah pohon durian ini. Ini pohon durian, tempat saya biasa bermain ketika musim durian. Terus ada beberapa pohon lagi durian di sini, 2 atau 3. Tapi pohon yang itu tuh, durian yang satu itu memang kira-kira 2 atau 3 meter dari belakang rumah. Pohon yang durian yang sana tuh, kira-kira 2-3 meter belakang rumah. Terus ada pohon langsat. Nah, pohon langsat itu persis belakang rumah. Nah, waktu kecil saya suka naik di pohon langsat ini nih. Nih, di pohon langsat ini saya biasa waktu kecil naik. Dan pohon langsat ini. Jadi ini adalah Tembawang namanya. Boleh berjalan ke sini, kita melihat ke sana, arah Tembawang. Guys, saya baru pulang dari Tembawang Tangket. Dan kembali harus melewati Titi ini. Di sungai ini, Sungai Paku namanya. Di Sungai Paku inilah dulu saya selalu mencari ikan. Saya ingat betul almarhum ayah saya di sekitaran Sungai Paku inilah dia membuat sukat atau bubu atau tampire dia pasang, atau kadang pukat kalau di sini, untuk mencari ikan. Dulu daerah ini memang sangat melimpah ikannya. Perjalanan hari ini memuaskan. Saya berhasil berkunjung ke Tembawang Tangket, tempat di mana saya dulu dibesarkan. Walaupun jalan yang harus saya lalui sangat berat, karena titi yang dulu dari kayu belian itu sudah tidak ada. Sekarang pakai titi batang kelapa, hampir busuk. Tadi hampir tergelincir.
tapi syukur masih bisa sampai ke tujuan dan bisa melihat berbagai jenis tanaman yang punya nilai penting bagi kebudayaan Dayak. Jadi demikian perjalanan saya hari ini, perjalanan yang sangat berkesan, mengingatkan saya kembali tahun 1982. Sore ini bicara mengenai Tembawang Tangket. Kebetulan ibuku saksi yang masih sehat sampai hari ini. Beliau dilahirkan tanggal 16 Oktober tahun 1943 di Tangket atau di Tembawang Tangket tadi itu. Dan dia anak kedua dari 11 bersaudara. Abangnya lahir tahun 1941. Dan informasi yang dia dapat, kakek mereka dulu memang tinggal di Tembawang Nangka, di daerah atas sana, di bukit. Itu ada 9 pintu waktu itu. Lalu ketika ayahnya ini menikah, beberapa tahun sebelum menikah mereka udah tinggal di Tangket itu. Jadi Tembawang Tangket itu diperkirakan sudah dihuni sekitar zaman Jepang, tahun 1939. Gimana informasi dari enekku? Kita lahir tahun waktu zaman ahai katanya? Laka Jepang. Laka Jepang. Tahu sangat Jepang. Pokoknya jeng Jawa deh nang urang dah semua deh bakai tarap, basi tebet tarap janya. Aku dah nana jukut dia batok ke sobat kau seleong damanya, sobat binuang tokenya kamanyalin. Agak pakaian nanjanya semuanya mari. Aku nang ditoke ko. Waktu kita udah aku lahir janya. Pakaian janya ini susah. Semuanya nanggung jukut. Dengan waktu gua kan bisa mau bakai tarap, basi tebet sagap mangkat tarap. Gua janya dah zaman aku dah nana. Jadi zaman kita lahir orang sudah menggunakan kain, bukan lagi menggunakan kulit kayu. Entahlah pokoknya nang dangan nang masih bakul kayu kok, pokoknya ya tokenya aja nyamare. Seleong aku ingat namanya aku sobat. Tokenya aku toke obat, toke gatah bah, tanya kamanya itnang. Sobat binuang. Nang ko ihan dia nyamare sagala pakaian. Nana nang dia basin tebet tarap. Dek, ya ulang pangikat tarap, dia ulang kain tarap, baku murah pakat nih janya kulit juga kan nyawa solo pades, namanya tarap. Jadi waktu kita lahir tuh sebetulnya orang lain mungkin masih menggunakan tarap. Mungkin janya masih, tapi ya aku dah hina lagi pasin tebet tarap jawa aku deh. Jadi waktu mamaku ini lahir, dia sudah menggunakan kain-kain yang biasa dipakai lah untuk ngurus bayi. Diberi oleh orang China, namanya seleong. Seleong sobat binuang. Cina dari Binuang. Itu kira-kira tahun 43. Ya. Baik, demikian.